Perkenalkan, kami dari kelompok Konfit. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana teknologi, khususnya augmented reality, dapat diterapkan di berbagai bidang untuk memberikan solusi inovatif dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja. Anggotanya sendiri, ada saya sendiri, Dian Prinatama Silaban, kemudian ada Naura Salsabila, ketiga ada Marisyang Angel Firdaus, keempat ada Nicholas Vito Adrianto. Studi kasusnya dalam aplikasi kami ini, yaitu Hornbit, berfokus pada bidang studi kasus interior, desain, dan e-commerce dengan penekanan teknologi augmented reality. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menempatkan model furniture virtual seperti sofa, meja, rak, dan lain-lain di ruang nyata pengguna. Aplikasi ini membantu pengguna memvisualisasikan dan memilih produk yang sesuai sebelum membeli. Aplikasi ini akan meningkatkan pengalaman belanja online pengguna dengan fitur AR yang interaktif. Selanjutnya ada bidang studi kasus. Studi kasus yang dijelaskan dalam kasus ini mencakup 3 penerapan utama teknologi AR, yaitu yang pertama di bidang interior design. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pengguna mendesain interior ruang mereka dengan furnitur virtual. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan bagaimana ruangan akan terlihat sebelum melakukan perubahan fisik atau pembelian. Yang kedua ada e-commerce. Teknologi AR meningkatkan pengalaman belanja online dengan fitur yang interaktif. Pengguna dapat mencoba atau memvisualisasikan produk secara virtual langsung dari perangkat mereka, sehingga memberikan pengalaman belanja yang lebih bagus. Yang ketiga, augmented reality. Teknologi AR ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan furnitur virtual di ruang nyata, sehingga membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik dalam mendekorasi atau mengatur tata letak furnitur di ruang nyata mereka. Baik, selanjutnya adalah target pengguna bagi aplikasi HomeFit. Aplikasi ini ditujukan untuk berbagai target pengguna seperti pemilik atau penyewa rumah, konsumen e-commerce, pelanggan toko furniture, dan penyewa apartemen. Nah, latar belakang masalah dari aplikasi HomeFit ini adalah dalam industri furniture, salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah untuk menyediakan pengalaman belanja yang memungkinkan pelanggan untuk memahami bagaimana produk mereka akan terlihat dalam kenyataan. Nah, masalahnya dengan situasi sekarang ini tidak ada visualisasi yang realistis. Akibat dari itu, pelanggan seringkali merasa ragu saat memilih produk furniture secara online karena sulit memperkirakan ukuran dari furniture, warna, atau bahkan gaya yang tidak sesuai. Aplikasi HomeFit ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi augmented reality yang memungkinkan pengguna untuk mencoba furniture tersebut secara virtual di ruang nyata sebelum memilih dan membeli. Selain itu, ada tujuan dari pembuatan aplikasi HomeFit. Yang pertama adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan, yaitu untuk membantu pengguna untuk memilih furniture yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah untuk mengurangi tingkat return product, yaitu dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat lebih yakin dalam pemilihan produk sebelum melakukan pembelian. Nah, akibat dari itu akan mengurangi potensi pengembalian produk. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pengalaman belanja online, yaitu untuk menciptakan pengalaman yang lebih realistis dan personal, yang membantu meningkatkan konversi penjualan. Selanjutnya ada rancangan skenario interaksi. Yang pertama, pemilihan produk. Pengguna memilih produk furnitur dari katalog aplikasi. Yang kedua, penempatan produk AR. Menggunakan kamera smartphone, pengguna menempatkan model 3D furnitur di ruangan yang nyata. Produk dapat digeser, diputar, dan disesuaikan dengan ruangan. Ketiga, ada pengukuran otomatis. Teknologi AR secara otomatis menyesuaikan skala produk dengan dimensi asli pada ruangan nyata. Yang keempat, itu ada antarmuka gestural.
Pengguna dapat menggunakan gerakan tangan sederhana seperti pinch to zoom untuk memperbesar atau memperkecil objek, dan swipe untuk memindahkan atau memutar objek. 5. Penggunaan perintah suara. Ini adalah opsional. Jika diinginkan, pengguna dapat mengaktifkan fitur perintah suara untuk mengubah warna atau memilih produk lain. Bagi pengguna yang lebih menyukai interaksi tanpa sentuhan. Kemudahan interaksi dan dukungan. Desain interaksi AR di HomeFit dirancang agar mudah digunakan dan intuitif. Penggunaan gerakan tangan dan penggunaan suara memungkinkan pengguna memberikan perintah secara langsung tanpa perlu menyentuh layar, sehingga pengguna mampu menyesuaikan produk dengan cepat dan presisi. Misalnya untuk kemudahan penggunaan. Desain ini mendukung tujuan aplikasi dengan memberikan pengalaman belanja yang realistis, meningkatkan keyakinan pengguna dalam memilih furnitur, serta mengurangi potensi retur pada produk. Storyboard-nya, yang pertama itu ada membuka aplikasi. Pengguna itu akan membuka aplikasi HomeFit dan melihat katalog digital yang berisi furnitur. Kedua, memilih produk furnitur. Pengguna akan memilih produk, misalnya sofa atau meja dari katalog aplikasi. Yang ketiga itu ada aktivasi kamera dan penempatan AR. Pengguna akan mengaktifkan kamera smartphone, memilih tempat di ruangan mereka, dan menempatkan model virtual produk di lokasi yang diinginkan. Keempat itu ada pengaturan skala dan posisi. Menggunakan gerakan tangan seperti pinch to zoom dan swipe, pengguna menyesuaikan skala dan posisi produk agar sesuai dengan dimensi ruangan. Yang kelima, penggunaan perintah suara sebagai opsional. Sebagai tambahan, pengguna dapat menggunakan perintah suara untuk mengubah warna atau memilih produk lain. Yang keenam, visualisasi akhir dan pengambilan keputusan. Setelah penyesuaian selesai, pengguna melihat hasil akhir dan memutuskan untuk menyimpan produk dalam wishlist ataupun langsung melakukan pembelian. Baik, di sini saya akan menjelaskan storyboard dari aplikasi HomeFit. Pada halaman awal, yaitu splash screen, menunjukkan logo dan slogan. Pengguna dapat memilih antara tombol register atau sign in untuk melanjutkan yang akan mengarahkan mereka ke dalam halaman pendaftaran atau masuk. Halaman registrasi, setelah memilih register, pengguna diarahkan file registrasi dengan formulir isian seperti username, password, email, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, pengguna menekan tombol register untuk mendaftarkan akun. Selanjutnya, halaman beranda. Setelah registrasi atau masuk, pengguna diarahkan ke layar beranda aplikasi. Di sini pengguna dapat melihat kategori furniture, kursi, meja lampu, dan jenis promosi dan daftar produk yang tersedia. Pada halaman utama, yaitu beranda, pengguna bisa melihat kategori produk. Di bawahnya terdapat info promosi dengan diskon pada sofa berkualitas tinggi. Bagian bawah berisi daftar produk yang direkomendasikan atau sedang diskon. Selanjutnya ada tampilan AR. Setelah memilih produk, pengguna masuk ke tampilan AR untuk mendapatkan furniture dalam ruangan virtual. Pengguna menekan icon AR yang berada di tengah bawah berbentuk kotak dengan icon menyerupai objek 3 dimensi. Produk yang dipilih secara muncul dalam ruangan melalui teknologi AR. Kemudian memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat di ruangan nyata. Selanjutnya halaman menambahkan produk lain. Setelah pengguna menempatkan furniture dalam tampilan AR, pengguna bisa menambahkan produk lain yang relevan seperti laci atau taman spot. Pengguna bisa memilih untuk menambahkan produk lain dan memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat dalam ruangan secara bersamaan. Selanjutnya menambahkan produk lain. Setelah pengguna menambahkan furniture dalam tampilan AR, pengguna bisa menambahkan produk lain yang relevan seperti laci atau spot. Pengguna bisa memilih untuk menambahkan produk dan melihat bagaimana produk tersebut akan terlihat dalam ruangan secara bersamaan. Selanjutnya ada tampilan akhir, yaitu pengguna dapat melihat tampilan realistis produk furniture langsung di ruang mereka melalui AR. Pengguna bisa menggeser, memperbesar, atau memperkecil produk dengan gerakan jari di layar untuk menentukan posisi dan ukuran produk sesuai dengan ruang yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, menyimpan produk. Setelah puas dengan penempatan produk, pengguna memiliki opsi untuk menyimpan produk tersebut untuk dilakukan proses tahap selanjutnya, yaitu pembelian. Baik, sekian penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.